Mulai ya. Kita mulai, silakan videonya diaktifkan. Videonya diaktifkan biar Bapak bisa scroll, bisa lihat absen satu-satu. Di sini ada 26 orang. Ahmad Ceceng, Aninda, Kusum, Anissa, Anya, Fahmi, Hesti, Hilda, Hilman, Januar, Kintan, Muklas, Naila, Nisrina, Nurul, Resa, Rismayanti, Risna, Riza, Rizky, Sela, Sinta, Siti Fatimah, Syahna, Syifa. Ada yang izin tadi telat katanya Rizky. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali di pertemuan perkuliahan. Pertemuan 1 langsung tatap muka menggunakan Google Meet. Ya. Mohon maaf Bapak pakai akun Google Meet-nya pakai akun domain sendiri. Karena yang free itu cuma 30 menit. Ya, Google Meet yang free itu cuma 30 menit, apalagi yang pakai Zoom. Ya. Pakai Zoom itu kalau nggak salah nyedot kuotanya luar biasa. Oke. Eh, Bapak mau sedikit share nih. Sedikit share tentang absensi yang ada di Oke. Kelihatan nggak? Ini kelihatan. Oke. Ini absensi yang ada di Siakad. Ya, ada 33 orang. Ya, ada 33 orang. Ayub, Sela, dan seterusnya. Ya, harusnya ada 33 orang juga di sini. Ini baru 29. Ya. Nah, untuk absensi kalian bisa buka di Google Classroom. Ya, Google Classroom ini. Ya, nanti ada ini kelasnya ini ya, sudah ya, kalian sudah join. Kemudian ada tugas kelas. Ya. Tugas kelas pertemuan 1 diklik. Ya, lihat tugas. Nanti kalian hanya mengetik hadir. Ya. Kelihatan nggak ini? Silahkan ketik hadir. Silakan ketik hadir pada kolom private chat atau komentar pribadi. Komentar pribadi ya, jangan di komentar kelas. Ini ada yang satu komentar kelas nih, ada nih, siapa nih? Don, Naila jangan di komentar kelas ya. Tapi di komentar pribadi yang ada di sebelah kanan nanti. Oke, Naila, semua juga paham untuk kehadiran? Kehadiran ada di Google Classroom. Kehadiran ada di Google Classroom, yaitu di pertemuan 1, diklik pertemuan satunya. Nanti di sebelah kanan ada apa namanya? Nah, di sebelah kanan sini nanti ada komentar pribadi. Komentar pribadi masing-masing mahasiswa ke dosennya. Ketik saja hadir di komentar pribadi ya. Oke. Oke. Ayo. Oke. Materi pertama hanya tentang RPS. Materi pertama tentang RPS. Nah, ini muncul, ada kelihatan.
Kelihatan nggak? Itu ada yang bareng ya, jadi feedback ya ngajuin. Oke, Bapak jelaskan dulu. Anissa Julvia jangan presentasi ya. Jangan klik presentasi Anita. Oke. Di situ ada deskripsi mata kuliahnya, yaitu mata kuliah ini tentang konsep dasar sistem informasi, perkembangan sistem informasi berbasis komputer dan website, kemudian sistem jaringan dan sistem informasi, perancangan sistem. Yang lain jangan dulu presentasi. Ini Kintan nih, Kintan. Stop dulu presentasinya. Oke. Capaian pembelajaran sistemnya yaitu mahasiswa mampu menggunakan sistem informasi dengan menggunakan aplikasi komputer untuk digunakan pengolahan data menjadi informasi. Ya, kemudian CPM-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya. Setelah melakukan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan sistem informasi dan mempublikasikan diri. Ingat ya, mahasiswa bisa mempublikasikan diri beserta produknya sehingga membantu proses bisnis maupun perusahaan. Ya, jadi di akhir mata kuliah ini nanti kalian diharapkan bisa mempublikasikan diri beserta produknya yaitu berbasis website. Ya, jadi ya, minimal kalian bisa mempublikasikan diri di website. Jadi kalau bisa kalian punya website sendiri. Ya. Udah ada yang bisa bikin website? Belum sama sekali, blogspot atau apa? Ada yang sudah punya? Oh, belum. Oke, kalau Bapak kan orangnya orang teknis ya. Orang teknis itu jadi tidak terlalu berkecimpung dalam teori. Bapak orangnya praktisi. Jadi langsung praktek secara teknis. Jadi diharapkan kalian nanti bisa membuat website minimal mempublikasikan diri sendiri dengan produknya. Misalkan kalian punya toko sepatu atau toko hijab atau baju muslim, nah kalian bisa mempublikasikan atau istilahnya dagang online, toko online gitu ya. Ya paham maksudnya ya. Oke, ini ada RPS-nya, rencana pembelajaran sistem. Ya, yang pertemuan pertama yaitu mahasiswa mengetahui konsep dasar sistem. Apa sih itu sistem? Tuh. Ada yang tahu sistem itu apa? Ada yang tahu nggak sistem itu apa? Ini presentasi Bapak tentang Microsoft. Ada buka Microsoft Word kelihatan kan? Ini yang presentasi siapa? Kintan. Kintan stop presenting dulu Kintan. Kintan jadi yang munculnya Kintan ini. Nah. Oke. Manda Zahria di itu dulu tolong. Jangan yang lain jangan presentasi ya. Jangan menampilkan presentasi. Biar Bapak saja yang presentasi. Nah, ada yang tahu? Coba mic-nya dinyalakan. Ada yang tahu apa itu sistem? Ada yang tahu apa itu sistem?
Nah, betul itu konsep dasar sistem. Betul. Seperti itu. Ada beberapa komponen yang saling terintegrasi ya. Kalau dari segi teknologi ya dari komputerisasi, sistem itu adalah terbagi menjadi tiga macam yaitu input, proses, output. Ya. Sistem itu ada input, proses, output. Inputnya yaitu bahan yang mentah, kemudian diproses menjadi output. Output itu hasilnya berupa apa? Ada yang tahu sistem hasilnya berupa apa? Outputnya? Dinyalakan aja mic-nya nggak apa-apa. Ada yang tahu sistem itu outputnya apa? Sistem itu kan terbagi dalam tiga. Ada input, ada proses, ada output. Input input kita tahu sendiri kan, input itu apa? Bahan mentah. Misalkan kalau di komputer input itu kan ada keyboard, ada mouse ya. Kemudian diproses, outputnya berupa tulisan di layar atau apa yang diproses di komputer itu muncul di layar. Nah, sistem itu hasilnya yaitu berupa informasi ya. Ya, sistem informasi manajemen. Sistem mata kuliah kita sistem informasi manajemen. Berarti sebuah input proses output yang menghasilkan informasi. Nah, itu kita dituntut untuk bagaimana caranya mengelola sebuah sistem. Nah, itu tujuannya dari sistem informasi manajemen. Nanti outputnya hasil kalian belajar ini diharapkan bisa membuat website yang menghasilkan informasi ya. Coba Ayub kita bisa diskusi Ayub. Ayub. Nah, Ayub kan pernah meminta dibuatkan subdomain ya waktu Kopma itu, Koperasi Mahasiswa. Itu contoh contoh sebuah sistem informasi manajemen ya, kopma.stipgri.ac.id. Nah, itu adalah sebuah sistem di mana Kopma itu koperasi mahasiswa. Nah, inputnya apa? Sebuah Kopma itu inputnya apa? Diprosesnya seperti apa? Outputnya seperti apa? Kira-kira outputnya apa itu? Ayub, Kopma itu? Ya, ya. Hmm. Berarti informasinya produk-produk dari koperasi ya, baik itu yang ada di etalasenya maupun yang secara online, misalkan kita hanya menjualkan saja tidak menstok barang itu ya. Nah, itu salah satu contoh sistem ya. Sistem yang lainnya contohnya ya website kita, website SCPGRI, kemudian si akadnya itu adalah sebuah sistem ya. Kemudian nanti pertemuan kedua mahasiswa dia diharapkan bisa memahami penggunaan sistem ya. Tapi ini hanya sebuah RPS ya rekan-rekan ya. Ini hanya RPS saja. Kalau Bapak sih pengennya praktek, pengen praktek membuat website. Kira-kira keberatan nggak kalau praktek membuat website gitu? Tapi kan kondisinya kan eh, minimal kita punya laptop kalau pengen praktek. Gimana? Itu ada yang bareng-bareng ya, jadi feedback. Oh gitu, pengen seperti itu. Berarti soalnya kan gini, kalau ingin praktek offline di lab, berarti Bapak pribadi harus meminta izin dulu ke prodi. Izin dulu ke prodi, apakah diizinkan atau tidak menggunakan lab. Terus kalau misalkan diizinkan, berarti dibatasi jumlahnya, dibatasi, ya. Kalau bagi kalian sih nggak apa-apa, nggak masalah dibatasi. Kalau bagi Bapak jadi double, kan dibatasi satu kelas ini jadi tiga sesi. Berarti Bapak mengajarnya 3 kali gitu. Betul nggak? Nah, jadi gimana? Nah, nah itu salah satu solusi betul. Solusinya gitu. Yang pertama berarti Bapak harus
meminta izin ke prodi akuntansi ke Bu Eba, apakah diizinkan untuk tatap muka di lab, tapi dengan syarat dibatasi jumlahnya misalkan cuma 10 orang atau gimana. Nanti ya itu hasilnya nanti Bapak harus bilang dulu ke prodi. Kemudian yang kedua kendalanya ada masalah di laptop. Kalau yang punya laptop berarti nggak usah datang ke kampus gitu. Apa gimana? Oh, oh, bisa online. Jadi ketika Bapak mengajar tuh di online kan? Bapak mengajar di lab nih. Bapak mengajar di lab. Kalian yang ada di lab praktek offline. Nah, itu nanti siapa yang akan mengonline kan? Akan harus ada juga eh, kameranya, aplikasinya, aplikasi Zoom meetingnya. Mau gitu aja. Coba yang lain, siapa yang mau ngasih saran pendapat? Ada? Ya, ya. Bapaknya jadi 2 sesi, 3 sesi. Nggak capek sih sebenarnya nggak capek, cuman ya jadi waktunya bertambah gitu. Betul nggak? Waktunya kan jadi bertambah. Nggak apa-apa sih nggak masalah kalau waktunya ada sih. Berarti kalau begini eh, kita jangan berpatokan pada jadwal kuliah ya. Kan jadwalnya Senin jam 8. Jadi jangan berpatokan harus Senin jam 8. Harus idealnya antara kesediaan mahasiswa dan dosen. Misalkan nah gitu. Berarti tugas Bapak nih pertama meminta izin ke prodi. Kalian semua siap kalau misalkan mau dibawa ke lab. Emang itu yang jauh gimana? Yang jauh? Yang jauh gimana? Oh, jadi nggak keberatan kalian kalau mau ke kampus juga. Oke. Hmm. Kita ini udah hampir 30 menit ya berjalan, nggak apa-apa. Absen sudah? Saya cek dulu absennya. Baru sedikit yang absen. Pada ketik hadir nggak? Pada ngetik hadir nggak? Oh iya. Baru hadir aja ya, kan udah ada namanya. Namanya udah ada. Ya, betul. Nah, itu maksimal nanti jam 10 ya. Kalau lewat dari jam 10, absennya tidak akan dinilai. Ini absen akan bernilai. Siti Fatimah Iskandariah belum. Belum absen. Belum ketik hadir. Siti Fatimah Iskandariah. Hilman Abdul Fatah belum. Apa Bapak lihatin aja? Coba Bapak lihat ya. Ini kelihatan nggak? Agak buffer kayaknya ya, agak delay. Oke, yang sudah mengetik hadir itu Ahmad Ceceng, Aninda Kulsum, Januar Pamungkas, Resa Fatmawati, Rizky Agustian, Aman. Oh, itunya setelah ngetik hadir diserahkan juga ya. Di ya, di atasnya itu serahkan atau tune in atau kirim. Jadi ini kelihatan nggak nih? Google Classroom Bapak kelihatan nggak? Masa?
Masa nggak kelihatan? Serius? Layar Anda masih ini masa nggak kelihatan ya? Nah, nah sekarang bagus. Amanda belum diserahkan. Amanda Yuniawati Rusli, Ananda Putri, Anissa Rahayu, Anissa Julfia, Fahmi Maulana Anwar, Hilman Abdul Fatah. Hilman Abdul Fatah belum mengetik hadir. Miftahul Bari, Naila Sidki, Rismayanti, Sela El Siama, Sinta Sartika, Sahna itu belum diserahkan di atas di tugasnya. Nggak apa-apa, nggak ada filenya juga nggak apa-apa, serahkan aja. Oh, jadi ada sinyalnya di gunung ya? Di mana itu? Daerah mana itu? Nyalindung mah dekat atuh. Nah, muncul nggak? Oke. Bapak nilai absennya ya. Ibaratnya gini, kalian mengetik hadir dan menyerahkan, mengklik serahkan atau tune in atau hand in itu, ibaratnya kalian menyerahkan kartu kuning ke Bapak. Ya, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Nah, nanti Bapak ngasih nilai 100 dari 100. Itu istilahnya aku Bapak di tanda tangan gitu. Ya. Terus nanti ketahuan di sini. Nah, kelihatan nggak Ahmad Ceceng? Ini dia mengetik hadir di jam 8.20. Nah, kalau lewat dari jam 10 itu Bapak anggap tidak masuk. Meskipun ngetik hadir dan menyerahkan itu ketahuan di sini nanti terlambat gitu atau tidak hadir. Oke, paham ya? Oke. Nah, untuk koordinasi selanjutnya bisa by WA, grup WA atau by Classroom. Oke. Jadi tunggu saja kabarnya. Nanti Bapak mau koordinasi dulu dengan Kaprodi, Bu Ebah. Apakah diizinkan untuk tatap muka di lab? Oke. Setuju ya? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Apa nggak mau nanya? Apa bingung nanyanya? Ya kan harus bawa harus bilang dulu izin ke prodi. Nanti diizinkannya berapa orang? Biasanya sih antara 10 sampai 15 biasanya. Soalnya kenapa? Ya nanti tergantung keputusan dari prodi. Diizinkannya berapa orang? Jangan 30. Bisa ayah gugus tugas, bisa ayah razia. Di gor mah atuh meureun jadi main bola. Jangan di gor atuh kan kita prakteknya komputer. Kita membuat website. Kita membuat website minimal bisa mempublikasikan biodata diri kita dengan produk yang akan kita kembangkan. Misalkan kita jualan seblak misalkan secara online. Ya, boleh. Jujur aja Bapak juga jualan. Jujur aja. Jualan mie samyang, jualan wafer tenggo secara online. Tapi Bapak nggak nyetok barang. Kalau online kan nggak usah stok barang. Kalau ada yang pesan baru baru kita drop. Misalkan pesan 10 paket. Nah, Bapak pesan ke produsennya nanti dikirim ke tempatnya. Lumayan sekarang udah musimnya seperti itu. Udah musimnya online ya sekarang ya. Oke, cukup ya pertemuan sekarang ya. Nah, jadi Bapak juga ditugaskan oleh
Bapak juga ditugaskan oleh kalian untuk koordinasi ke prodi. Oke ya, terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.